Ya susah bila Wilujeng rawuh wonten ing channel Belajar Bersama 79. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga para kadang selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan selalu diberi kelancaran rezeki. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas weton yang diprediksi akan segera kaya menurut Primbon Jawa. Para kadang ingkang pinaringan rahmating Gusti. Sukses itu berpola. Begitu juga dengan kegagalan. Kegagalan pun pasti ada polanya. Maksudnya, orang itu mau sukses di bidang apapun, dia pasti ada polanya. Masa depan seseorang tergantung dari orangnya masing-masing. Kita bisa pelajari dari orang-orang sukses. Kalau kita mau sukses, kita harus belajar dengan orang sukses. Kalau kita mau kaya, kita harus belajar dengan orang-orang kaya. Kalau kita mau seperti mereka, kita harus mengikuti bagaimana cara mereka hidup, bagaimana cara mereka membangun impian mereka, bagaimana cara mereka membangun kerajaan bisnis mereka. Orang sukses punya tujuan hidup yang jelas. Untuk menjadi sukses, untuk menjadi kaya, kita harus punya impian. Dan kita harus punya sikap. Impian adalah tempat yang dimana seharusnya kita tuju. Apa impian itu? Kita mau jadi apa ke depannya? Sikap adalah bagaimana cara kita berjalan menuju ke impian tersebut. Sikap adalah bagaimana cara kita berjalan menuju tujuan tersebut. Banyak orang punya mimpi. Saya pengen jadi ini, saya pengen jadi itu. Tapi dia tidak punya sikap. Dia hanya punya impian yang lama-kelamaan. Karena dia tidak punya sikap, akhirnya impian itu cuma jadi angan-angan saja. Orang-orang kaya itu dari dulu sudah tahu. Mereka sudah punya tujuan yang jelas. Mereka tahu 1 tahun ke depannya mereka mau jadi apa, 2 tahun mereka ke depannya jadi apa. Mereka itu sudah punya ketertarikan terhadap bidang tertentu, sehingga mereka concern pada bidang tersebut. Mereka sudah punya tujuan yang jelas, sangat jelas pada hidupnya. Orang-orang ini bahkan sudah mengenali kelemahan mereka apa dan kelebihan mereka apa. Orang-orang ini sudah mulai mempelajari kelebihan-kelebihan yang mereka bisa eksplor, sehingga kelebihan tersebut yang bisa membawa mereka untuk menjadi orang yang kaya. Jadi, kalau panjenengan ingin mengikuti jejak orang-orang kaya tersebut, panjenengan harus memiliki tujuan yang sangat jelas. Orang-orang kaya ini tidak pernah berhenti belajar. Mereka selalu haus untuk terus belajar. Imam Syafi'i pernah berkata, jika panjenengan tidak sanggup menahan lelahnya belajar, panjenengan harus sanggup untuk menahan derita karena kebodohan. Artinya, belajar ini sangat penting di bidang apapun. Bukan cuma pada saat kuliah atau bukan pada saat sekolah. Itu hanya sekitar 10%. Tapi 90% lainnya panjenengan bisa belajar dari orang lain. Panjenengan bisa belajar dari kanan, kiri panjenengan. Panjenengan bisa belajar dari semua media informasi yang ada. Orang-orang kaya ini tidak pernah menyia-nyiakan waktu untuk sesuatu yang tidak menghasilkan apa-apa. Mereka selalu merasa hijau. Mereka selalu ingin terus bertumbuh. Mereka tidak puas dengan apa yang mereka dapatkan sekarang, sehingga mereka terus belajar untuk mendapatkan hal baru. Mereka selalu belajar untuk menempuh tujuan-tujuan tersebut. Cara mereka belajar itu seperti tidak ada hari esok, karena mereka tahu sukses. Mereka tahu zaman akan terus berubah.
Kalau mereka tidak belajar, mereka tidak akan bisa beradaptasi. Setelah belajar, mereka langsung menerapkan apa yang mereka pelajari. Ketika dia selesai belajar, dia tidak membuang waktu. Dia untuk mempelajari lebih detail apa yang sudah dipelajarinya. Contoh kasus, dia mau belajar editing. Dia buka YouTube tentang bagaimana cara belajar editing. Dia tanya-tanya ke orang, ke teman-temannya yang sudah belajar atau sudah mahir masalah editing. Dia tidak membuang-buang waktu untuk langsung menerapkan apa yang dia sudah pelajari tadi. Daya ingat manusia itu cuma 2 kali 24 jam. Setelah dia belajar, mereka langsung menerapkan apa yang mereka pahami dan apa yang mereka lagi pelajari. Mereka bukan ciri-ciri orang yang selalu menunda. Banyak orang yang pintar, banyak orang yang sama-sama belajar, tapi sedikit orang yang mau mengeksekusi apa yang dia pelajari tersebut. Intinya, setelah belajar, take action. Setelah belajar, take action. Urusan kegagalan itu urusan nanti. Orang-orang yang bakal kaya ini adalah orang-orang yang tidak pernah ragu mengambil keputusan. Kesuksesan itu diukur dari bagaimana cara kita atau kemampuan kita untuk mengatasi keraguan dan ketidakpastian. Setiap perjalanan kita menuju kesuksesan, kita akan menghadapi dengan pilihan-pilihan yang menurut kita untuk cepat mengambil keputusan. Kita harus memilih keputusan mana yang kita ambil. Kebanyakan orang ragu. Setiap orang pasti akan dihadapkan dengan ketidakpastian dan keraguan. Orang-orang kaya ini tidak mau menghabiskan waktunya dalam keraguan-raguan tersebut, dan dia mau cepat memilih langkah mana yang harus diambil. Dia tidak mau hidup dalam keraguan-raguan. Mereka akan selalu bertindak, melakukan sesuatu, dan mencari tahu apakah ide itu layak diperjuangkan atau diberhentikan. Dan ketika mereka gagal, mereka akan selalu menganggap bahwa mereka yang salah, dan mereka lagi dalam proses belajar. Kegagalan tersebut mereka anggap bukan sebagai akhir, tetapi mereka anggap kegagalan tersebut sebagai batu loncatan untuk menjadi orang sukses yang lebih sukses daripada hari ini. Dalam sebuah keputusan, dalam semua keputusan tidak ada yang tidak ragu. Kita cuma manusia biasa yang dipenuhi dengan keraguan-raguan. Orang-orang kaya ini meskipun ragu, dia cepat mengambil keputusan. Dia cepat memutuskan mana yang harus dijalankan dan mana yang tidak harus dijalankan. Mana yang harus dipilih dan mana yang harus tidak dipilih. Karena prinsip mereka cuma satu. Kalau mereka hidup dalam keraguan terus-menerus, selamanya mereka akan tetap di tempat yang sama. Mereka tidak akan pernah maju. Orang kaya, dia tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Jika seseorang sudah memanfaatkan waktunya terus-menerus, bahkan tiap detik dalam kehidupannya tidak mengejar impian-impian dia, dan tidak pernah sedikit pun dia menyia-nyiakan waktu tersebut, maka orang tersebut sudah memiliki tanda atau sebut bakal insya Allah menjadi orang kaya. Karena dia tahu waktu adalah komoditi yang tidak pernah bisa ternilai. Orang-orang kaya tidak pernah menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna. Mereka tidak pernah menyia-nyiakan waktu mereka hanya untuk bersosial media, nonton film, main game, ataupun itu yang tidak bisa membawa mereka ke impian mereka, membawa mereka ke tujuan mereka. Karena mereka sudah menjadwalkan waktu mereka menit per menit, jam per jam, hari per hari, agar waktu itu tidak pernah terbuang secara sia-sia. Orang sukses dan orang gagal itu punya waktu yang sama, sama-sama 24 jam. Tapi kenapa orang ini bisa sukses dan orang itu bisa gagal? Orang ini bisa sukses karena orang ini mempergunakan 24 jamnya itu secara efisien.
Sedangkan orang gagal menyanyiakan waktu 24 jamnya ini dengan tidak menjadi apa-apa dan tidak melakukan apa-apa. Waktu itu gratis, tapi tidak ternilai harganya. Panjenengan tidak akan bisa memiliki waktu, tapi panjenengan bisa menggunakan waktu tersebut. Panjenengan tidak akan bisa menyimpan waktu, tapi panjenengan bisa menghabiskan waktu itu. Sekali panjenengan kehilangan, panjenengan tidak akan bisa mengambilnya kembali. Menurut Primbon Jawa, ada weton yang memiliki peluang sukses lebih tinggi di antara weton lainnya. Sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, saya selalu mengingatkan bahwa ini adalah ramalan berdasarkan ilmu titen dan seni perhitungan Primbon Jawa. Jadi, bijaklah dalam menyikapi pembahasan video ini. Berikut weton yang diprediksi segera sukses, kaya, dan selalu beruntung. Bagi wetonnya yang saya sebut, sebaiknya panjenengan mengucapkan amin. Dikarenakan ucapan adalah doa yang manjur bagi diri panjenengan. Yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol loncengnya. Yang pertama adalah weton Rabu Pahing. Yang kedua adalah Kamis Kliwon. Yang ketiga adalah Minggu Wage. Yang keempat adalah Selasa Pon. Yang kelima adalah weton Minggu Legi. Selanjutnya yang keenam adalah weton Jumat Wage. Selanjutnya yang ketujuh weton Minggu Pahing. Selanjutnya yang kedelapan weton Jumat Kliwon. Selanjutnya yang kesembilan adalah Sabtu Legi. Yang terakhir yang ke-10 adalah Sabtu Pahing. Itulah tadi 10 weton yang diprediksi akan mudah meraih sukses menurut Primbon Jawa. Bagi weton panjenengan yang belum saya sebut, tidak perlu berkecil hati, karena rezeki bisa datang karena semangat dan usaha yang bersungguh-sungguh, serta terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan pembahasan ini sebagai motivasi agar semangat dan optimis dalam menjalani hidup. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.